warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini masih memberi kesempatan, kesehatan dan umur panjang kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam acara forum komunikasi masyarakat Pesanggerahan Raya dalam acara silaturahmi Mengganti Maulid Nabi. Dengan kawasan salam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada sahabat dan tentu sahabat jamaah. Yang kami hormati Bapak Mahfud yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dandi atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati kepala Dinas Islam, kemudian yang mulia Al-Mukarram Dr. Alwan Fikri LCMA, kemudian kepada seluruh undangan, yaitu Ketua Ormas Bina, kemudian Bapak Sekda, kemudian yang lain yang pada hari ini telah hadir tempat ini. Baik Bapak Ibu, pada hari ini Forum Komunikasi Masyarakat Pesanggerahan Raya atau WKMPR mengundang kita semua untuk dalam acara silaturahmi memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengambil tema dengan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalin ukhuwah dan mempererat silaturahmi. Jadi dengan acara ini, mari nantinya kita akan mengambil manfaat dari acara ini. Anda berletak di Jawa Udi, di Jawa Diri juga jiwa dengan capaian Maulid Nabi mempererat silaturahmi dan menjadi ukhuwah. Kemudian acara ini sebenarnya tentu karena kerjasama antara masyarakat Pesanggerahan Raya dan ketua panitia dengan membantu tolong-menolong sehingga acara ini bisa terlaksana. Untuk berpaku ujung bulung, orang ujung sudah karena membantu bulung sehingga acara orangnya berlangsung dengan acara. Baik, untuk menghadiri acara ini, mari kita awali acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Juhri Hadi. Kepada Ustaz Muhammad Juhri kami persilakan. Dan dilanjutkan nanti dengan selawat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان
صلاة
Lanjutan acara selanjutnya, yaitu kata-kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Haji Fauzi Sohan STMM Kalimantan Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Mi. Lemah buat diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukralillah, salatu wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang kami muliakan, mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang begitu banyak tak terhingga, sehingga kita bisa menghadiri, diberikan kesehatan dan kekuatan sampai pada saat dan detik ini. Selanjutnya, selawat beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, al-sahabat dan seterusnya, tabi'in dan seterusnya. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan salam hormat yang kepada kita semua hadirin yang berhadir maupun yang sedang dalam perjalanan, yaitu yang pertama dari Bapak Wali Kota Losmawe. Seyogyanya beliau hadir dan telah terkonfirmasi jauh hari sebelumnya, karena berhubung sesuatu dan lain hal yang enggak bisa beliau hindari, maka beliau menitipkan salam hormat tanpa mengurangi rasa hormat beliau kepada keluarga besar FKMPR dan yang berhadir pada hari ini. Kemudian dari Bapak Marwadi, ya, selaku Ketua FKMPR, Ketua kita yang kita banggakan, beliau juga titip salam hormat. Kemudian juga dari Bapak Dr. Randus Haji Anwar Idris, seyogyanya juga beliau hadir, kita undang karena ada sesuatu dan lain hal, beliau juga tidak bisa menghadiri. Oleh karena itu, titip salam kepada hadirin yang berhadir. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kapolres Kota Losmawe atau yang mewakili Pak. Selanjutnya Bapak Dandim 0103 Aceh Utara atau yang mewakili Bapak Pak Nasir selaku Wakil Ketua FKMPR, Pak Nasir Ali maksudnya. Kemudian Bapak Sekda, walaupun belum hadir tapi dalam perjalanan, dan segenap unsur Forkopinda, dan Bapak Rektor dan para guru besar perguruan tinggi di Kota Losmawe dan Aceh Utara, insya Allah mungkin sebentar lagi hadir. Kemudian yang kami banggakan juga Kadis Syariat Islam dan Badan Daya, yaitu Bapak Supri SAG, terima kasih telah hadir. Dan yang istimewa dan yang kami muliakan Al-Mukarram penceramah kita hari ini, yaitu Al-Ustaz Dr. Haji Awalul Zikri LCMA. Ustaz, salam takzim. Kemudian unsur Forkopincang atau Muspika Muara II, Pak Kapolsek, Pak Dasramil, terima kasih. Kemudian kurai-kurai kamu, imam syekh dan para PKM masjid serta para sesepuh FKMPR yang di sini ada Pak Iskandar Nasri dan seterusnya. Kemudian
para tamu dan undangan, yaitu para ketua ormas atau komunitas pencinta ibadah serta paguyuban di Kota Luk Sumawe. Ada ILC yang sudah hadir, ya, dari SMS, IKS, Ikatan Keluarga Samalanga, Formas Pira, ya, Kopi Komunitas PD, ya, Simpati, dan seterusnya. Ini insya Allah akan menyusul, ada Abu Ali, Haji Ahyar, dan seterusnya. Kemudian seluruh yang kami hormati, seluruh hadirin, Bapak dan Ibu keluarga besar Forum Komunikasi Masyarakat Pesangan Raya Kota Luk Sumawe dan sekitar, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang kami muliakan, izinkan sejenak saya selaku Ketua Panitia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini dihadiri lebih kurang 500 orang, ya. Walaupun belum hadir semua, insyaallah akan datang, mungkin karena faktor cuaca ini, Ustaz, ya. Insyaallah mungkin setengah jam lagi akan penuh aula ini, insyaallah. Kemudian acara ini terlaksana atas kerjasama semua pihak, terutama sekali masyarakat pesanan anggota Forum Komunikasi Masyarakat Pesanan Raya, ya, yang begitu antusias dan telah memberikan kontribusi serta partisipasi yang sangat luar biasa, baik material maupun moral dan tenaga. Oleh karena itu, kami selaku panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu untuk menyukseskan acara ini. Semoga Allah tambahkan rezekinya, amin. Jazakumullah khairan katsiran. Adapun maksud dan tujuan kita laksanakan acara hari ini bukanlah sekedar seremonial ataupun rutinitas tahunan, akan tetapi lebih dari itu, dengan momentum kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah, menumbuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf guru, bukan mendahului sebagai pengantar. InsyaAllah nanti akan dikupas dalam tausiah yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Dr. Awal Zikri LCMA. Beliau adalah putra pesanan juga yang sudah hijrah ke Kota Laksa, Ustaz, ya. Asli orang Pesangan, masih keluarga, ya, masih sekeluarga dengan Pak Wali Kota, ya. Oleh karena itu, mari kita menjadikan peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai pengingat untuk memperbaiki diri, mencontohkan akhlak Rasul dan implementasi. Ya, selamat datang Pak Sekda, ya. Terima kasih dan mohon maaf kami mendahului, ya. Kami sudah prediksi tadi Pak Sekda dalam perjalanan. InsyaAllah sebentar lagi juga beliau akan memberikan sambutan. Selanjutnya hadirin yang kami muliakan, mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi ini sebagai pengingat untuk memperbaiki diri, mencontohkan akhlak Rasul dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Jadilah Rasul sebagai contoh uswatun hasanah, sebagaimana Qari tadi di awal membaca surat Al-Ahzab tadi yang begitu bermakna.
hadirin dan hadirat yang kami muliakan, yang terakhir kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan kami panitia dalam menyiapkan acara ini, baik hal sikap, tempat maupun dari segi makanan atau konsumsi yang kami sediakan nantinya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan hadirin yang telah bekerja keras membantu baik secara moral maupun material guna menyukseskan acara ini. Semoga apa yang kita buat mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya ingin juga sedikit satu pantun saya Pak Muslim, karena itu ahli pantun ya. Rampak langit karena bintang, rampak lang God semula, rampak kaya karena leu cabung, rampak urang rame sedara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya itu kita dengarkan arahan atau sambutan dari Ketua Umum FK MPR yaitu Bapak Program Tunku Hadi Menasir Kali ST. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa min ibadika sholihin. Pertama-tama dan utama, marilah sama-sama kita mengucapkan panjatan puji lagi beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya pada hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan izin untuk hidup di atas permukaan bumi beliau. Selanjutnya selawat beserta salam marilah sama-sama kita sanjungkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat, kerabat karib dan keluarga besar Rasulullah sekalian yang berbahagia. Bapak Darem yang kami banggakan atau yang mewakili beliau, Bapak Wali Kota Lusmawe yang kami hormati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, yang mewakili Bapak Kapolres, yang mewakili Bapak Dandim 0103 Aceh Utara, yang mewakili Bapak Kepala Dinas, Kabak, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yang kami banggakan para doktor yang hadir pada hari yang berbahagia ini, teristimewa juga kepada pengurus organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Kota Lusmawe seperti Pos Pravira, IMS, SLC, Kopi, Simpati, dan para undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Saya tidak menyebutkan satu persatu, alangkah indahnya kami gabungkan untuk semua para hadirin sekalian, para undangan yang berbahagia. Izinkan sejenak kami ingin menyampaikan beberapa patah kata, disebabkan karena yang sesungguhnya yang akan menyampaikan adalah Bapak Ketua Umum pada hari yang berbahagia ini, tapi beliau karena keadaan dalam kurang sehat, maka diwakili dalam hal ini kepada saya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tujuan berdirinya FK MPR kali ini adalah tidak lain adalah kesatuan dan persatuan. Dan saya kira bahwa perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kali ini dalam tempoh 15 hari telah terkumpulnya semua para pendapat-pendapat dari antara mereka
dari seluruh yang hadir pada hari ini dan yang belum hadir pada hari ini, mereka sepakat untuk melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada keraguan-raguan di antara kita di dalam pelaksanaannya, karena potensi daripada masyarakat Pesangan sungguh sangat luar biasa. Dari segi kesatuan dan persatuan, dari segi material tidak ada persoalan. Semua ini didukung dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, masyarakat Pesangan yang ada di Kota Luk Semawe dan Aceh Utara sungguh bermakna. Apakah mereka dari segi guru mulai SD, SMP, SMA, SMK, semua mereka hadir. Dari min sanawiyah dan MMA sampai kepada para dosen, para rektor ini adalah berada di daerah Pesangan yang dasar hadirnya. Demikian juga para petani mereka di sebelah selatan, mulai daripada Sawang, Kuta Makmur, Luk Sukun, Jungka Gajah, Baktia, Alui Putih dan lain sebagainya. Di bahagian utara mereka orang bertebat, berlaut semua, mulai dari Sududun, Baktia Timur, Baktia Barat, semua mereka menjelajah. Putra-putra Pesangan berada di seluruh lapisan masyarakat. Inilah anak-anak beliau, inilah keluarga beliau, inilah ujung tangan daripada beliau, dengan doa-doa daripada mereka para petani, dengan doa-doa mereka para pejabat yang ada di Kota Luk Semawe, dengan doa-doa mereka daripada orang-orang yang bermain dengan ikan dan tebat dan lain sebagainya. Sungguh alhamdulillahirabbil alamin, bersatulah anak-anak beliau sampai hari ini kita melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, FKMPR ini telah ada badan hukum. Dalam tempoh beberapa tahun kita telah ada badan hukum. Telah ada notaris dari Imran Zubir Daud Esa dengan nomor 01 tanggal 23 April 2025. Sudah ada akte pendirian. Karena dengan adanya akte pendirian sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, bukan hanya sekedar maulid, bukan hanya sekedar menyambut Ramadan, bukan hanya halal bil halal saja, bukan hanya pertemuan-pertemuan yang membawa dampak makan saja. Tetapi untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, kita bentuk komunikasi ini lebih baik, lebih banyak, lebih jauh. Kita akan membeli tanah, kita akan membuat sekolah, apakah sekolah umum ataupun sekolah agama atau pesantren. Kita mengunjung kepada orang-orang yang kawin anaknya, yang sakit di rumah sakit, yang meninggal dunia, takziah, ukhrawiyah dan lain sebagainya. Ini harapan daripada akte notaris yang berdiri kepada kita nomor 01 tanggal 23 April. Ini yang dihajatkan oleh notaris, bukan hanya berkumpul sedemikian saja hari ini. Dan ini juga sangat perlu momen-momen keislaman. Kebetulan ini juga kami mohon maaf agak di ujung waktu, karena maulid ada 4 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Dengan adanya waktu 120 hari, terpenuhilah bahawa hari ini adalah hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita pada hari ini adalah putra Pesangan, anak Pesangan, bijih ke dari Pesangan, gonyan ke Melanglang Buana sampai ke Mesir, dan gonyan berdomisili sementara ini di Langsa, membina dosen-dosen IAIN, membina mahasiswa dan mendirikan pesantren modern di Langsa. Inilah Bapak Ustaz kita, yaitu Ustaz Dr. Haji Awalul Zikri LCMA. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di sebuah perkumpulan utama kota besar kita ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hal ini kami juga mengharapkan kesatuan yang begini jangan direpangkan, kesatuan begini jangan dicolekkan.
Kesatuan begini terus dibina, dibantu, dipupuk dan dibentuk menjadi sebuah kekuatan besar yang orang bangga kepada pasangan. Kenapa kita pasangan sendiri tidak membanggakan diri kita? Bahawa di Pesangan ada 146 desa dari 4 kecamatan yang dinobatkan menjadi sebuah kota Pesangan. Sekarang jangka Sebelah Kurung, Pesangan Selatan dan Pesangan Jaya. Inilah Bapak Ibu sekalian, bersatulah anak-anak cucu mereka. Doa-doa daripada fakir miskin, doa-doa daripada orang-orang tua kita, doa-doa daripada ampun syik matang, sehingga berdirilah kita pada hari ini di Pulau Aceh ini. Maka inilah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mungkin ada kesilapan, kekeliruan dan kejanggalan, mohon maaf, diperbanyak maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kepada Ketua MA Bapak Syekh Saleh. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sekda, dari pada Bapak Sekda yang sudah betul. Saya umatang numpang berada. Saya ujangkan lewat Pesangan. Selamat datang Bapak Sekda, Mewakili Kota yang Pesangan. Baik, acara selanjutnya adalah mari kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Lusmawe yang saat ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Hari. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga bunganya dengan memberi kesehatan umur panjang, hingga rekannya dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Secara diri selalu dan saling berpakuan Nabi Muhammad SAW yang mana dengan keadaan beliau lebih contoh tentunya mengandung dalam hal akhlakul karimah dari alam zahiriyah dan alam batiniyah. Yang pertama sekali kami atas nama Wali Kota Pak Wali Pak Syaiki mohon maaf tidak bisa berhadir pada hari ini karena ada tugas di luar kota, di kota yang mungkin belum bisa kembali, dan sangat berharap beliau kembali pada hari ini, tapi karena hal itu beliau mohon maaf tidak bisa berhadir. Sekali kami mohon permohonan penghormatan kami kepada Bapak dan Rektor yang mewakili, Bapak dan Ibu yang mewakili, Pak Kapolres mewakili, Ketua MA, Ketua Umum, Pak Wakil Ketua Umum, MPR, Pak Adis, DSI, kemudian kepada seluruh panitia Maulid yang hadir, tokoh-tokoh, para ustadz yang akan memberikan ukhuwah kepada kita nantinya, kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh Pesangan semuanya, kakak-kakak, adik-adik kami, abang-abang dan semuanya. Hari ini barangkali saya berdiri di sini untuk pertama kali kalau untuk FKMPR. Ya, alhamdulillah, berbeda lagi doang. Jadi yang pun dona pegah bono dari wakil ketua lagi kami pegang dulu, kami gerawi dulu bahwa kehadiran FKMPR sebagai pewarna di kota semuanya, bukan sebagai celah. Nah, jadi kita hadir karena kan hanatau kadang orang dari Pesangannya kan yang dilik di kampung. Hidup kampung dia kayak boleh awak macam ya. Yang ni awak tanya kan memang sangat senang dia. Pertama ke kontrol tanya menyakan orang semua berat, rata-rata orang Pesangan dia dah umum. Dia test, dah lalu dia test.
Yang kedua, saya datang rata-rata kerja ke guru. Hampir seluruh Acehnya, bahkan di Jambi awaknya guru. Jadi guru pasti dihormati. Punya buku wilayah tu, mau dapat wilayah barat, nyaikan jangan tidak wilayah. Dah lewat abu guru, dah lewat bapak guru. Jadi orangnya mungkin urung-urungnya sangat senang ke perkahwin atau ke berkahwin dengan guru. Ya, jadi artinya kekeluargaan semakin tinggi, makin tinggi. Kemudian nah pedagang yang di tengah-tengah, pedagang di rumah tangga, karena mereka sopan pedagang, lembah tuan, dia karena dua tuan, ada kan tuan yang tang kawat matang, lah walai pendiri, yang tak boleh, karena ada kaikan tuan, tak kena orang matang juga, tang orang matangnya, jadi yang mempengaruh dia kan. Lebih mudah pak, dan kemah tu luan tak perlu maju, lu macam dengar kan. Sebab yang beratkan bukan luan tentang membanggakan diri ya. Kemudian ada urung bertambah. Pak Supri kepada DSI, tapi nehun di Timur, ya. Nanti di urungannya nah yang bidang pertanian, mungkin nak kampung-kampung nah di bukan di Timur nanam kesangan, ini darah matang puri nanam kesangan, kami nanam kesangan. Mudah-mudahan kedenya mandu. Kemudian untuk di Aceh Utara, Aceh Utara kita bukan orang baru. Orang pesangan sekitarnya, artinya gini, dari mulai Kurmane di dekat, dari mulai Kurmane sampai terus ke Bini sama Lengah, karena Kurma Lengah ada persatuan roh berjemput juga. Arti kata kepada Muhammad Kali kepada tamu-tamu kami dari Persatuan Mapira dan lain-lain, mungkin yang tak undang atau undangan yang berhadir, mohon izin kami berdiri sebentar. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, kita di Aceh Utara juga sudah berkiprah. Kemudian kita lahir anak baru, Kota Semarang. Orang tanya yang ke Pak Saipudin dan kawan-kawan, ya, Ketua MA lahir Kota. Jadi seandainya kita lahir di sini, berbuat di sini, dia dah fikir gaduh ini adalah kampung katanya, kampung kedua katanya. Jadi bagi orang lain nggak usah merasa iri dengan kita, karena kita berbuat dari awal dan kita tidak pernah berpikir untuk mengambil ini, bukan, tapi untuk membangun ini. Kadang nak cok katanya, kita bangunnya kita. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, sejak lahir Kota Semarang dulu, para pejabatnya juga Kadwaro Pak Wali Kota, almarhum Pak Arifin, kemudian yang sekarang menjabat Pak Saidi. Kemudian tu alhamdulillah harus dalam kelompoknya sih. Kelompok je kesekda. Dia kerja dari awal petang ni, nampak Bahtiar, nampak Arifin dan insyaallah tuan. Mudah-mudahan bedanya masyarakat pesangannya yang telah berhadir, yang telah menduduki jabatan, yang berbuat pada masyarakat baik, mungkin pengusaha ataupun para guru dan lain, semoga Kota Semarang semakin mampu kita bangun. Kemudian kita keluarga besar, keluarga besar pesangan ini, dasar pesangan berkahwin di kawan matang ni. Ya, jadi kita yang mengan orang sama langa, kerana kita mengan kadang-kadang kita mengan dulu sama langa, karena banyak juga dari komunitas-komunitas lain yang akan kita contoh bagaimana persatuan mereka membangun sebuah komunitas itu yang mampu menghadirkan warna. Ciri khas sekalian benar, ciri khas pesangan. Kibat ciri khas pesangan itu mungkin Pak Wakil Ketua akan diramu kembali. Karena ohnya urung metang, kemudian mungkin dari tindakan itu, attitude dan lain-lain mungkin dalam membangun Kota Semarang ini. Dan kami sangat berharap atas nama pemerintah Kota Semarang, seluruh warga pesangan raya baik dari kitanya dia punan mencemooh apabila ada kebijakan pembinaan. Baik itu bak mesok awak yang tanya oleh hujan. Ya, jadi tanya pesanannya bukan
taban tu tak bangun image, tak bangun yang bagus-bagus. Minimal seandainya ada kekeliruan daripada pimpinan, kan tokoh-tokoh pesangan kerja ke merempa nyopak baju ca kenara dia kenara menanti letuan lagi nanti. Jadi dia menyampaikan hal-hal yang perlu perbaikan. Dan insyaAllah dengan kiprah kita semua masyarakat Pesangan Raya ini, kita bisa melihat bahwa kemajuan di Kota Sumawe ke depannya dengan persatuan kita semua mudah-mudahan akan lebih baik lagi di tahun-tahun sebelumnya. Karena kita hadir bukan urus sembarang, artinya urusnya pendidikan saja kan. Jadi cabang urus Sumawe dengan pendidikan, ya. Kemudian sambahan Bapak dan Ibu, mungkin melalui wakil ketua umum, kita belum menggarap komunitas yang di bawah kita. Komunitas yang nyokan retak-retak kena pensiun. Nah, yang retak-retak baru mungkin yang tidak retak Pak siapa yang dari perusahaan Pak Mos Oji yang ada. Jadi minimal kalau generasi muda yang mendem kuliah atau baru bekerja atau berkeluarga, perlu direkrut kembali untuk menambah. Bila perlu mereka masyarakat muda Pesangan, anak muda Pesangan, mungkin perlu mereka bangun ada komunitas baru anak muda Pesangan. Jadi kalau udah paham Pesangan, jadi ada komunitas baru biar kita makin ramai untuk dalam hal membangun Kota Sumawe. Lu rasa lebih dan dulu dalam penyampaian beliau, lu lagi maaf barangkali sebagai deputuk sahabatnya, mungkin dalam penyampaian itu yang kita singgung apa lu lagi maaf. Lu akhiri sebelum akhiri, mari kita kompak selalu. Pesangan tetap pesangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sekda yang mewakili Bapak Wali Kota Sumawe yang telah memberikan arahan kepada kita semua, yang intinya adalah berbentuk masyarakat Pesangan Raya adalah untuk menjadi ketua, bukan menjadi gelar. Baik, acara selanjutnya adalah santunan anak yatim. Ini akan diadakan oleh Dr. Muhammad Emri dan Bapak Sri Terjudin Muhammad anak yatim, Pak Haji Mawardi, Bapak Haji Mawardi dan Bapak Terjudin, Pak Anwar Jalil, anak yatim. Bapak Sekda juga mohon Kepala Dinas Islam Bapak Putri, Bapak Kapolres, Wakil kemudian Bapak MA, Bapak Presiden Saleh, Pak Danti, untuk bersama anak yatim. Dan kami mohon untuk menyembeli anak yatim. Jadi diarahkan oleh Bapak Kadin dan Bapak Mawati. Saya minta kepada Bapak Sekda untuk memberikan dengan banyak itu. Bapak 1, 2, 3.
Ya, penyerahan kandungan anak yatim kita kemudian Bapak Dinas Islam, jadi Bapak Kapolres di Bapak Dani Mahkamah ini kita melawan bukti Bapak Dani mewakili keluarga nikah santunan. Nah, ini Pak Kapolres juga mewakili Pak Dani, Bapak Dani, kemudian Bapak Dr. Awalul Jibri. Oke, kita kembali ke tempat. Bapak kami akan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, sekarang tiba waktunya akan kita tutup, yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Dr. Awalul Jibri LCMA. Beliau adalah seorang dari kondang yang cukup saat ini. Beliau lahir di Kota Angsa 13 September 1979. Kemudian beliau mensukseskan studinya di sarjana, pasca sarjana dan doktoral di Universitas Islam tertua yang paling berpengaruh di dunia, yaitu Al-Azhar Beirut. Kemudian beliau mendapat penghargaan tertinggi dalam tesisnya, yaitu perpisahan antara yang halal dan yang haram, kemudian bagaimana cara mengujinya dalam mekanisme keuangan kontemporer. Dan beliau dapat penghargaan tertinggi, yaitu martabah syarah ula atau dengan predikat summa cum laude. Dan setelah beliau menyelesaikan kuliahnya di Mesir, kemudian beliau banyak mendapat tawaran di luar negeri, sepertinya di negeri jiran Malaysia, tetapi beliau menolaknya. Dan beliau lebih memilih untuk kembali ke kampung halamannya, ke tanah luhurnya, yaitu Kota Angsa. Dan sekarang beliau menjadi dosen di Kota Angsa, dan sekarang menjadi pimpinan Daya dan Quran di Aceh Timur. Dan pada hari ini kita berkali kedatangan beliau, maka mari kita sambut penceramah kita, Dr. Awalul Jibri LCMA, dan ditutup dengan doa kepada Ustaz kami. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabbina fihi. Allahumma salli wa sallim على سيد الغر المحجلين الذي بعثته رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد.
takrim dan ta'zim kepada Bapak Wali Kota Sumawe yang kali ini diwakili oleh Bapak Sekda, ahlan sahlan. Kemudian Bapak Kepala Dinas Syariah Islam dan Dayah Sumawe. Bunuh hina dulu Pak. Ketua MAA, kemudian Bapak Kapolres yang diwakili oleh Bapak Muhammad Anwar. Begitu juga Bapak Dandim 0103 atau yang mewakili segenap Forkopimda, Forkopimcam, Ketua Umum FK MPR yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Nasir Ali SE. Begitu juga Ketua Panitia Bapak Haji Fauzi Johan STNM. Kemudian takdim khusus kepada Bapak Haji Mordi yang sudah menghubungi saya beberapa waktu yang lalu. Segenap unsur organisasi keislaman maupun organisasi masyarakat, abu-abu, umi-umi, orang tua kami, ustaz dan ustazah, semua yang berhadir di sini, mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kayaknya heboh kali ini, masih sedang sibuk semua bicara, nggak dengar saya bicara. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, begitu juga dari pimpinan FK MPR tadi, Masya Allah, luar biasa memang orang pesangan. Jadi banyak kita dengarkan orang-orang pesangan berprestasi, sehingga muncul istilah SDM. Apa itu SDM? Semua dari mata. Dan saya pun hari ini terinspirasi dari kata-kata sambutan tadi. Mungkin termasuk di antara faktor kesuksesan kita ada doa-doa dari kakek-kakek kita dahulu yang menjadikan kita berhasil. Tahun 98 tamat dari Busana Ulum dengan beasiswa Al-Azhar, berangkat kami ke Mesir, satu angkatan sama Ustaz Somad. Se-Indonesia waktu itu yang S1 dan S2 yang mendapatkan beasiswa ada 100 orang. Dari Aceh ada 5 orang. Jadi di tahun pertama kami yang dari Aceh gugur 1 orang, tinggal 4 orang. Kemudian di tingkat kedua dari 4 orang gugur 1 orang lagi. Ketika tingkat 4, tingkat terakhir gugur 2 orang, tinggal saya sendiri. Saya kira apa faktor kesuksesan ini? Mungkin barakah dari doa-doa kakek dan nenek yang berasal dari pesangan, Masya Allah. Dan ini bukan hal yang mustahil. Kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi misalnya, di sana kan ada kisah antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Termasuk di antara 1 dari 3 yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah terkait rumah yang mau ambruk di kampung yang sangat bakhil. Nabi Khidir bertamu ke situ, nggak ada siapa mau jamu, sehingga Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam terpaksa bermalam di rumah yang sudah lama tidak berpenghuni. Besoknya Nabi Khidir membangunkan rumah tersebut. Beli, kalau istilah kita, beli semen, beli pasir, dibangun lagi. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya, wahai Nabi Allah, kepun pada rumahnya, nyawurun gapung urun kerit mendu. Nabi Khidir alaihissalam mengatakan, ketika setelah beliau mentakwil, setelah beliau menjelaskan semua yang beliau hadapi itu,
Beliau katakan terkait rumah, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Wahai Musa, adapun rumah yang aku bangun itu milik 2 orang anak yatim yang ada di negeri itu, dan di bawah rumah tersebut ada sesuatu yang disimpan untuk mereka nanti besar. Aku bantu itu, aku lakukan itu semua. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah, karena orang tua kedua mereka itu adalah orang yang saleh. Kita baca tafsir Ibnu Katsir, kita dapatkan di sana ayah dan bunda. Ternyata ayah yang dimaksudkan itu adalah ayah yang ketujuh. Ayah, kakek, ayah kakek, kakek kakek, ayah kakek kakek, kakek kakek kakek, ayah kakek kakek kakek. Karena faktor kesalehan kakek yang ketujuh itu semua generasinya menjadi generasi yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Munkadir meriwayatkan, innallaha la yuslihu bi salahir rajul, sesungguhnya Allah akan memperbaiki, Allah akan melindungi dengan kesalehan seseorang, anaknya, cucunya, orang-orang yang ada di sekitarnya, dan orang-orang yang ada di sekitar orang-orang di sekitarnya. Masya Allah. Jadi saya merasakan 2002 taman LC, kemudian melanjutkan S2 di Al-Azhar. Orang banyak takut melanjutkan S2 di Al-Azhar karena faktor susah, karena faktor lama juga. Alhamdulillah min fadlillah, dari puluhan mahasiswa S2 dunia, ada yang Mesir, Qatar, Indonesia, Malaysia, Thailand, Saudi dan seterusnya, yang lulus hanya 4 orang. 3 orang, 2 orang orang Mesir, 1 dari Qatar, keturunan Mesir juga, 1 lagi orang pasangan. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu 2010 saya mendaftar sebagai dosen di YIN Langsa. 2015 tercatat sebagai seorang mahasiswa doktoral di Al-Azhar. 2020 Januari saya menyelesaikan sidang disertasi saya. Alhamdulillah. Itu semua mungkin barakah doa dari kakek nenek saya yang berasal dari pasangan. Ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tadi bertanya kepada guru yang katanya, berapa lama sudah FK MPR ini? Sudah 5 tahun Ustaz. Masya Allah, 5 tahun bisa dikumpulkan seperti ini. Kira-kira yang seperti ini positif atau enggak, ayah dan bunda? Ya, kira-kira positif mana? Ustaz, kenapa letak kelompok-kelompok dalam masyarakat? Nanti kelompok-kelompoknya untuk akan pakai yang lain. Kita lihat ke masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika Nabi tiba di Madinah, Aus dan Khazraj, 2 kabilah besar yang ada di Madinah, itu sering sekali bertengkar. Setelah Nabi tiba, Nabi persaudarakan antara Aus dan Khazraj. Mereka adalah kaum Ansar. Kaum Ansar pun dipertemukan, dipersaudarakan dengan orang-orang Muhajirin. Lalu apakah Nabi mengatakan, wahai Aus, lupakanlah suku kalian, wahai Khazraj, lupakanlah asal usul kalian? Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi tetap Aus, Khazraj. Sehingga ketika ada suatu hajat, apakah hendak perang atau ingin membangun suatu bangunan, Nabi akan mengatakan, mana orang-orang Aus, mana orang-orang Khazraj yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan? Ya, mana orang-orang Aus, mana orang-orang Khazraj
yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berkumpul semua bek malai bek malai katanya. Jadi kalau kita istilah orang pasangan, bek malai katanya orang pasangan. Bek malai katanya SDM. Ya, semua dari pasangan. Bagaimana cara supaya kita bisa membangun masjid, supaya kita bisa membangun pesantren, supaya kita bisa membangun masyarakat seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakil Ketua tadi. Jadi bagaimana caranya himpunan ini, persatuan ini ada sesuatu yang kita tinggalkan jejaknya di atas muka bumi. 10 tahun lagi mungkin sepertiga dari kita sudah tidak lagi di atas muka bumi. Mungkin. Wallahu a'lam ya. Yang jelas 100 tahun ke depan nggak ada lagi orang di sini. Orang yang ada di sini mungkin nggak ada lagi. Tapi kita bisa meninggalkan jejak-jejak kita dengan masjid Pesangan, pesantren Pesangan, balai pengasuhan, balai anak yatim Pesangan, rumah jompo milik orang Pesangan. Mungkin namanya Pesangan, tapi di sana ada catatan dari para malaikat siapa aja orang yang ada di waktu itu. Ayah dan bunda yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikiran kita ni baik ke pu yang tak bejuh dah. Menyapu yang tak bejuh ke orangnya, ke sebulannya. Yang kita fikirkan 300 tahun ke depan bagaimana caranya ada investasi amal kita yang berkelanjutan. Jadi saya sangat yakin tadi luar biasa disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua. Saya sendiri ketika beliau sampaikan tu langsung terbayang nenek-nenek saya, kakek-kakek saya. Saya sampai sekarang masih ada sawah di Cot Rabo. Walaupun tinggal di Langsa, minimal setahun 2 kali kemari. Dan tidak pernah terbayangkan dalam fikiran saya akan diundang oleh masyarakat Pesangan. Jadi saya terbayang ada beberapa adik kelas saya, termasuk misalnya Dr. Amri Fatmi, itu adik kelas saya 2 tahun. Beliau diundang ke Istiqlal. Hai tepu, gimana kau jangan undang ke dia Masjid Istiqlal? Nah orang Tigli gini. Kemudian saya tanya, kau bisa diundang ke Kanada, diundang ke Amerika? Nah orang Tigli gini. Maka dengan ada Pesangan Raya ini saya akan optimisnya sebab waktu itu nak undang kono-kono gede, maka nak urung Pesangan ini. Bersama kita bangun Bapak sekalian, kita tinggalkan sejarah untuk anak cucu kita insyaallah taala. Ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perayaan Maulid yang kita rayakan saat ini persis yang disampaikan oleh ketua panitia tadi. Apa target kita? Harusnya target minimal Bapak sekalian kita mengambil semangat, mulai mengambil semangat kembali atau semangat yang kita tingkatkan dengan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tahukah kita ayah dan bunda, abi dan umi, bahwa Nabi sangat cinta kepadanya, sangat luar biasa. Kalau ayah dan bunda merasakan ini, ayah dan bunda enggak akan bisa melewatkan hari-hari tanpa banyak berselawat kepada Nabi SAW. Suatu hari ketika Nabi berada di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah waktu itu mengatakan, "Lamma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiban nafs." Ketika aku melihat Nabi dalam kondisi baik jiwanya, aku pun mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Doakan akulah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyah." Ya Allah, ampunilah Aisyah ma qaddamat wa ma akharat. Baik dosa dia yang lalu maupun yang akan datang. Ma a'lanat wa ma asarrat, baik dosa yang dia lakukan terang-terangan maupun dosa yang dia lakukan diam-diam. Sayyidah Aisyah sangat gembira. Gembira luar biasa karena doa Nabi pasti makbul. Kemudian Nabi bertanya, "Ayasurruki du'ai ya Aisyah?"
wahai Aisyah, apakah doaku sangat menggembirakan engkau wahai Aisyah? Bala ya Rasulullah, tentulah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, wahai Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Itu adalah doaku untuk umatku pada setiap kali aku salat. Jadi kita ini semuanya mendapatkan bagian doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sampaikan beberapa fakta. Mudah-mudahan ayah dan bunda semakin bahagia, semakin optimis hidup, semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fakta yang akan saya sampaikan? Yang pertama sekali, ayah dan bunda, umat Nabi Muhammad. Kita ini umat Nabi Muhammad atau bukan? Bertanya umat Nabi Muhammad bukan? Ketahuilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya akan masuk dalam surga. Ustaz, gimana? Mungkin masuk dalam surga? Semua masuk dalam surga. Tapi Ustaz di bineh dun di bineh rumah dun sang kurang-kurang pah yang nansa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis ini riwayat Imam Muslim sahih. Umar bin Abdul Aziz, Imam Asy-Syafi'i, kedua mereka mengatakan hadza arjah haditsin lil muslimin. Ini hadis yang paling membuat optimis kaum muslimin. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu muslimun. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia illa wa abdalahu Allahu makanahu fin nari yahudiyan aw nasraniyan. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia posisinya berada dalam neraka, melainkan Allah gantikan posisinya dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Hana umat Nabi yang tamat dalam neraka, mandum umat Nabi tamat dalam surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, penghuni surga itu ada 120 saf. Samanuna minha, 80 dari 120 itu min hadhil ummah, dari umatku. Padahal perumpamaan kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian bagaikan bulu-bulu putih di lembu besar yang berwarna hitam. Jadi enggak perlu cemas posisi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita cemaskan apa, ayah dan bunda? Betulkah kita ini umat Nabi Muhammad atau bukan? Benar enggak kita ini umat Nabi Muhammad atau bukan? Iyalah Ustaz, lagi benar kan? Betul ke? Betul tanya umat Nabi Muhammad? Betul. Sekarang kita lihat. Umat Nabi Muhammad punya ciri-cirinya atau tidak? Punya. Buka surat Al-Fath ayat penghujung, ayat 29. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan. Begitu juga pengikut beliau. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, para sahabat dan umat-umat beliau memiliki 5 sifat. Apakah 5 sifat ini ada pada diri kita atau tidak? Yang pertama, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Umat Nabi Muhammad itu sangat tegas kepada orang kafir, sangat tegas dalam masalah akidah. Enggak ada cerita yang lain-lain. Kalau udah masalah akidah, asyidda, tegas. Ketika ada qadhiyah Palestina, himbauan boikot produk yang berafiliasi kepada Yahudi,
asyidda 'alal kufar. Kita tahu ada deterjen ini milik orang Yahudi atau berafiliasi kepada Israel. Ada produk yang agak kurang kualitasnya, tapi Muslim yang punya atau tidak berafiliasi kepada Israel. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, setelah kita tahu, nggak ada kompromi lagi, beli yang produk ini. Ustaz, saya sangat suka dengan seorang, saya senang sama dia, tapi dia Ustaz punya pemahaman ada Nabi setelah Nabi Muhammad, millat Abraham, la asyidda 'alal kuffar, tegas mereka. Baik, mungkin untuk nomor satu ini semua kita menjalankannya, memahaminya. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Ini yang paling penting. Umat Nabi Muhammad sesama mereka saling sayang menyayangi, saling perhatian, saling menyokong. Ruhama'u bainahum. Ayat dan umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita tanya, apa sunnah Nabi Muhammad SAW? Kalau kita tanya kepada masyarakat kita, apa yang mendupu tentang sunnah Nabi? Mungkin rata-rata yang laki akan mengatakan sunnah Nabi piara jenggot, sunnah Nabi tidak isbal, sunnah Nabi pakai jubah putih, sunnah Nabi pakai serban, sunnah Nabi kalau yang perempuan memakai jilbab yang besar, bahkan ada yang bercadar dan seterusnya. Ini betul di antara sunnah Nabi. Tapi ada sunnah Nabi yang lebih menjanjikan. Mana sunnah Nabi yang paling menjanjikan? Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi SAW memanggil Anas bin Malik. Anas bin Malik yang berkhidmah 10 tahun di rumah Nabi. Beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku tersayang, in qadarta an tusbiha wa tumsiha." Wahai anakku, kalau engkau mampu untuk berpagi hari dan berpetang hari, maksudnya setiap waktu, walaysa fi qalbika ghishun li ahadin, engkau upayakan di hatimu tidak ada ghish kepada orang lain, faf'al, lakukanlah. Wa dzalika min sunnati, dan itu adalah sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, dan siapa yang menghidupkan sunnahku dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintai aku kelak akan bersamaku di surga. Pertanyaannya, apa itu ghish? Yang merupakan sunnah Nabi. Buka penjelasan para ulama, mereka mengatakan ghish itu iradatus syarr lil ghair. Ada niat keburukan untuk orang lain, ada niat enggak bagus untuk orang lain, itu ghish. Lawannya apa? Lawannya nasihat. Apa itu nasihat? Iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Jadi kalau hati kita ini masih ada benci kepada seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW, berarti masih ada masalah. Seharusnya bagaimana? Ruhama'u bainahum. Mohon maaf ayah dan bunda, saya ajak tafakkur sejenak. Dalam hitungan 10 detik, hadirkan orang-orang yang paling ayah dan bunda cintai 5 orang. Hadirkan sekarang orang yang paling mendorong saya. Sudah? Saya ingin tanyakan, apakah di sana ada diri ayah dan bunda? Kenapa? Enggak diri sendiri. Nah, kalau nggak ada berarti nggak sayang sama diri sendiri. Seharusnya ada itu. Jadi harus kita sayangi diri kita sendiri. Jangan sampai kita masuk dalam neraka. Jangan sampai kita nggak mempedulikan dengan kondisi kita. Itu harus nomor 1. Baik, sekarang yang kedua. Ini sebenarnya nggak bagus, tapi ini terpaksa.
untuk lebih memahamkan kepada diri kita. Hadirkan 5 orang yang paling ayah dan bunda benci dalam 10 detik. Hadirkan 10 orang yang paling ayah dan bunda benci. Kasih. Kajian kan? Apakah dari 5 orang ini ada dari umat Nabi Muhammad? Orang Ibn Hirmah paling benci tu. Bro Ibn Hirmah tu. Kalau seandainya dalam 5 orang ini masih ada dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kriteria ruhama bainahum belum kita dapat. Jadi Ustaz bagaimana? Kenapa enggak hadirkan Firaun saja orang yang paling kita benci? Raja Namrud, Qarun, Haman, siapa lagi? Orang-orang yang bagus, Abu Lahab, Abu Jahal. Kenapa kita hadirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ruhama bainahum, ini kriteria umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting. Kira-kira kita masuk dalam surga dengan apa ya, bunda? Apakah ada di antara kita yang mengira bahwa amal soleh itu menghantarkan kita masuk dalam surga? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Suatu hari Nabi menyampaikan sebuah pernyataan yang membuat para sahabat terkejut dan tercengang. Apa itu? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yunajjiya ahadan minkum amaluhu. Tidak ada siapapun di antara kalian yang amalannya bisa menyelamatkan dirinya. Ini orang yang bergantung dengan amalan, yang mengira bahwa amalannya bisa menyelamatkan dirinya. Para sahabat terkejut. Lalu mereka bertanya dengan pertanyaan yang luar biasa. Wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah. Karena mereka tahu yang paling banyak amalan adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, wala ana, walaupun aku. Illa ayyataghammadani Allah birahmah, kecuali kalau Allah memberikan rahmat untukku. Jadi dari hadis ini kita belajar dan kita tahu bahwa ternyata kunci masuk dalam surga bukan amalan kita, tapi murni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu pertanyaannya, daripada kita membahas tentang amalan apa yang bisa menjamin kita masuk ke dalam surga, yang lebih penting adalah amalan apa yang bisa mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita sehingga kita masuk ke dalam surga. Jawabannya ternyata ada pada satu hadis yang disebut dengan al-musalsal bil awwaliyah. Hadis yang diriwayatkan oleh guru kepada muridnya yang pertama sekali. Hadis ini dinamakan dengan al-musalsal bil awwaliyah. Saya juga sempat berfikir, kenapa ketika saya ingin mendapatkan ijazah hadis, sanad hadis, ini hadis yang pertama disampaikan oleh guru kami. Saya mendapatkan sanad hadis dari beberapa orang ulama, misalnya Syekh Usamah Sa'id Mansi, Syekh Usamah Al-Azhari, Syekh Abdul Hakim Anis, dan beberapa orang ulama yang lainnya. Saya dapatkan jawabannya setelah saya membaca kitab Kashful Ghummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah yang dikarang oleh Syekh As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini dia rupanya ayah dan bunda. Karena hadis ini menjadi kunci untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berisi 3 kalimat. Mudah-mudahan ayah dan bunda, Abi dan Umi mendengar hadisnya langsung je menghafal karena mudah, lafalnya mudah. Bunyi hadisnya, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Gimana kamu hafal? Saya ulangi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis riwayat Abu Dawud.
Ini kunci untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini menjadi hadis al-musalsal bil awwaliyah. Apa artinya? Ar-rahimun, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahman, akan disayang oleh Allah yang maha penyayang. Orang-orang yang penuh dengan rahmat akan diberikan rahmat oleh zat yang maha penuh dengan rahmat. Irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk Allah di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya makhluk Allah yang di langit juga akan sayang kepada kalian. Jadi supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus menjadi orang yang penuh dengan rahmat. Jadi ayah dan bunda, setelah kita baca hadis ini, kita fahami hadis ini, baru terkoneksi semua syariat Islam. Baru kita nyambung. Oh, rupanya ini kuncinya. Ada seorang abid pada masa Bani Israel 500 tahun beribadah. Pada suatu malam dia bermimpi bahwa dia akan masuk ke dalam surga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bangun dia dari tidurnya, dia berdoa, "Ya Rabb, masukkanlah saya ke dalam surga-Mu dengan amalanku ya Allah." Masa dengan rahmat, sama aja begitu. Lalu di malam berikutnya dia bermimpi kiamat sudah terjadi. Lalu datang seruan, "Masukkan hambaku ini ke dalam neraka dengan amalannya." Kenapa? Karena setelah ditimbang semua amalannya belum sebanding dengan nikmat sebelah mata. Padahal setiap hari beribadah, belum sebanding dengan nikmat sebelah mata. Bangun tidur, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan sehebat apapun tidak menjamin kita masuk ke dalam surga. Ustaz, kalau begitu kita udahlah, nggak usah beramal lagi, nggak perlu salat lagi, nggak perlu ke masjid lagi, nggak perlu baca Al-Quran lagi, nggak perlu bersedekah lagi. Para ulama menjelaskan, setelah kita masuk dalam surga, di derajat mana kita akan berada di surga, itu ditentukan dengan amalan kita. Ya, tamang surga murni rahmat dari Allah. Setelah kita masuk dalam surga, di derajat mana kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditentukan dengan amalan kita. Jadi amalan penting. Ustaz, kita akan di hari akhirat bisa pergi ke mana-mana. Allah akan mengijabahkan semua permintaan kita. Jadi yang penting masuk dalam surga, Ustaz. Ayah dan bunda, ternyata tidak semua permintaan hamba di hari akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang berhajat kembali ke dunia, bisa? Tak bisa. Kalau seandainya kita ingin menjadi anak kecil lagi, menjadi anak bayi lagi di surga, bisa? Enggak bisa. Kita ingin bertambah anak di surga nanti, bisa? Enggak bisa. Termasuk juga adalah derajat. Berkunjung, oke. Kita bisa berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berziarah kepada keluarga-keluarga kita, benar. Tapi derajat tidak bisa digantikan. Dan beda antara satu derajat dengan derajat berikutnya dalam beberapa riwayat dikatakan bagaikan bumi dengan bintang yang paling dekat. Masya Allah. Jadi rahmat. Maka orang-orang yang penuh dengan rahmat itu banyak sekali keutamaan dan fadilatnya. Ambil contoh misalnya, seorang wanita tuna susila pada masa Bani Israel. Dia berjalan melewati padang pasir. Dia menyesal, kenapa saya buat dosa banyak sekali. Di tengah perjalanan, dia melihat seekor anjing yang kehausan berada di tepi sumur. Anjing tersebut tidak bisa menjangkau air. Kenapa? Karena keterbatasan jaraknya. Wanita ini melihat fenomena demikian, dia lepaskan sepatunya, dia ambil air, dia sulam kepada anjing tersebut, sehingga sang anjing hilang dahaganya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
lalu Allah mengampunkan dosa sang wanita ini semuanya karena sebab rahmat dia kepada seekor anjing tersebut. Jadi kalau untuk anjing aja demikian, apalagi kepada manusia. Apalagi manusia itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan remehkan, memuliakan, menghormati, menyenangkan orang lain. Banyak orang enggak tahu makna rahmat ini. Dia kira ketika dia beriktikaf di masjid luar biasa. Benar, hadis riwayat Imam At-Tabrani, siapa yang beriktikaf sehari semalam, Allah akan jadikan jarak dia dengan neraka itu salasatu khanadiq, 3 parit besar, yang mana jarak antara satu parit dengan parit berikutnya lebih jauh daripada jarak timur ke barat. Masya Allah. Tapi perlu diingat, siapa yang menunaikan hajat saudaranya, siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka perumpamaan pahalanya itu seperti beriktikaf 1 tahun. Ya. Fadilat menunaikan hajat orang lain. Kita tahu ada orang lain berhajat, misalnya mau ke rumah sakit, tapi nggak bisa berangkat ke rumah sakit karena anaknya yang sakit ini kalau kena angin akan tambah sakit. Oleh kita berikan fasilitas atau kita bantu dia naik mobil kita. Apa fadilatnya? Dalam kitab tadi itu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sabda, "Man qadha li akhihi hajatan min hawaijid dunya." Siapa yang menunaikan satu hajat untuk saudaranya yang dari umat Nabi Muhammad SAW, satu hajat, qadallahu lahu 72 hajat. Allah akan menaikkan baginya 72 hajat. Ashaluha, hajat yang paling rendah itu adalah al-maghfirah. Allah akan berikan ampunan kepada kita. Siapa di antara kita yang tidak punya hajat? Hajat kita banyak. Mungkin sertuh 20 hajat. Kibannya Ustaz. Kalau 120 hajat berarti kita perlu menaikkan 2 hajat saudara kita untuk mendapatkan 144 hajat yang tertunaikan. Punya kasih sayang ini ayah dan bunda yang pelik katanya, benar sayang katanya kepada orang lain. Apalagi kalau seandainya sayang itu kepada keluarga sendiri. Banyak orang silaturahmi kuat, tapi silaturahim enggak kuat. Apa beda silaturahmi dengan silaturahim? Ar-rahm, silaturahmi itu dari kata rahmat, menyambung kasih sayang. Punya teman kecil dulu, tetangga satu kampung, pasangan raya dan seterusnya. Ini silaturahmi. Kalau silaturahim yang ada hubungan rahim, yang ada hubungan nasab, baik dari sebelah ayah maupun dari sebelah ibu. Kadang-kadang kita hanya peduli sebelah ayah saja. Kalau saya pasangan sebelah ibu. Tapi perlu diingat, Nabi Muhammad SAW nasab beliau semuanya dari sebelah anak beliau Fatimah. Kita perlu ingat bahawa banyak para nabi dan rasul itu hanya memiliki anak perempuan. Jangan kita mengira hanya hubungan nasab. Benar, secara wali pernikahan mungkin tidak, tapi secara nasab tetap silaturahim. Jadi siapakah silaturahim? Semua yang punya hubungan nasab dengan kita itu silaturahim. Dan yang dijanjikan panjang usia, lapang rezeki, terhindar dari musibah, itu silaturahmi atau silaturahim? Ya, silaturahmi atau silaturahim? Dua-dua penting. Mana yang lebih penting? Silaturahim jauh lebih penting. Ada orang, dari kerja, ya, mengan sabuh kantung, banyak kena tajib kopi ni, baju umi ni. Ke baju kau ya. Tapi ke adik ke ke kakak ke ke abang ke untuk apa keluarga seni enggak pernah dia berikan. Kalau teman sekantornya punya kendaraan baru, mantap, berkah tapi insya-Allah. Tapi kalau adiknya, kakaknya, abangnya punya kendaraan di atas dia, hanacan, hai pandai pengen. Ya.
yang seharusnya silaturahim harus lebih kuat. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah kedua orang tua kita. Tapi Ustaz Kiban, urucik kamu akan meninggal, tetap ada fadilat. Saya ingin menyampaikan sebuah riwayat. Saya dengar langsung dari Syekh Saleh, Habib Saleh, yang berkhidmah 20 tahun kepada Habib Muhammad Al-Attas yang dibangun masjid di Simpang Ulim. 4 hari sebelum beliau meninggal, Habib Muhammad Al-Attas dalam kondisi sudah enggak sadar. Saya jenguk beliau, saya cium tangan beliau, tapi beliau dalam kondisi tidak sadar waktu itu. Wallahu a'lam, mungkin yang jelas beliau tidak bisa berbicara. Jadi saya bicara dengan khadim beliau. Jadi beliau mengatakan, Habib Saleh ini Habib Muhammad Al-Attas ini, di antara keistimewaan beliau sangat luar biasa terhadap orang tuanya, baik masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Jadi ibunda beliau wafat di Mekah, dimakamkan di pekuburan Ma'lan, tempat Sayyidah Khadijah di sana. Jadi Habib Muhammad setiap kali pergi ke Ma'lan, itu pasti ke kuburan ibunda beliau terlebih dahulu, baru kemudian ke ibunda Sayyidah Khadijah, ke makam Sayyidah Khadijah. Sehingga pada suatu hari, karena waktu yang sangat singkat, Habib Muhammad karena buru-buru, beliau langsung ke makam Sayyidah Khadijah, Hanak Zawur, makam maknya. Sampai di sana, beliau mendengarkan suara. Terserah ayah dan bunda patih buah mati. Tapi kalau saya berkaitan dengan rohaniat, ketika seseorang bersih hatinya, hal-hal yang seperti itu bisa saja terjadi. Karena ada di antara sahabat Nabi Imran bin Husain, silahkan lihat itu sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu an, termasuk di antara sahabat yang sering mendengarkan suara salam dari para malaikat. Silahkan cek ya. Jadi berangkat Habib Muhammad Al-Attas langsung ke makam Sayyidah Khadijah. Dia dengarkan suara, "Wahai anakku, engkau kemari dulu sebelum engkau ziarah ke makam ibundamu." Terperanjat beliau, langsung beliau ke tempat makam ibunda beliau. Banyak kita itu mengira yang paling hayal yang tasawuf ziarah kuburan para wali-wali. Padahal wali kita yang paling hebat itu adalah kedua orang tua kita. Saya pun berulang kali punya hajat berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada penghuni kubur, berdoa kepada Allah, tapi di samping makam orang tua saya dapatkan mustajab doa saya. Saya dapatkan Allah ijabahkan doa kita. Jadi ini himbauan bagi kita semua untuk ziarah kuburan. Tapi orang-orang salafi ada salah faham ini, mengira kita memohon kepada kuburan. Kita enggak mohon kepada kuburan, kita mohon kepada Allah. Jadi apa kaitannya dengan kuburan? Dia lupa. Nabi SAW bersabda, kuburan itu al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Kuburan itu boleh jadi taman surga, boleh jadi juga lembah neraka. Jadi kalau seandainya orang itu adalah orang saleh, kita berdoa berarti kita berdoa di pinggir taman surga. Jadi mana cara faham, ya, cara memahami. Jangan langsung kita memvonis syirik dan seterusnya. Baik, ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo wate ya. Kayaknya sudah mulai cemas ayah dan bunda ini. Nyo bente gelam khauri hana sempat kata khauri ke azan zuhur ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingatkan kembali, mari kita perbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang harus saya tekankan ini, masih kurang di sini. Apa tanda masih kurang? Saya sebut Nabi Muhammad ayat bulan hana sallallahu alaihi wasallam. Sigaga apa ya tajak ke di masjid. Di masjid dalam khutbah Jumat, ketika khatib mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu juga kita sama orang Syiah.
Orang Syiah kalau sallu ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi. Tapi mereka enggak sebutkan wa sahbihi. Karena mereka hanya perhatian dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah dan bunda, selawat ini adalah zikir yang paling sering kami dengar dari ulama-ulama kami di Mesir. Bukan yang sering kami dengar tu la ilaha illallah Allahumma la haula wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Memang ada juga, terutama selepas salat. Tapi zikir yang paling sering kami dengarkan dari mereka adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena selawat itu sangat ajaib Bapak sekalian. Kadang-kadang katanya sibuk, kita minta mana zikir yang hebat, mana zikir yang berkualitas, yang luar biasa. Padahal bersama kita ada zikir-zikir hebat. Cuman karena kita enggak yakin, hana mengenal, enggak lengket dia, enggak berfaedah dia. Termasuk diantaranya adalah selawat. Dan para sahabat, para ulama, makin hebat kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, makin banyak selawat mereka. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah seorang sahabat Nabi yang terkenal paling banyak membaca Al-Quran dan yang paling bagus bacaan Al-Qurannya. Ya, Nabi bersabda, yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam kebenaran Umar, yang paling pemalu, yang benar malunya itu adalah Uthman, yang paling hebat dalam peradilan adalah Ali, yang paling hebat dalam ilmu warisan Zaid bin Thabit. Kemudian yang paling bagus bacaan Al-Qurannya adalah Ubay bin Ka'ab, salah seorang ulama di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu malam Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, aku banyak berselawat untukmu. Berapa bagusnya aku jadikan selawatku dalam zikir dan doa?" Nabi bersabda, "Masyita, terserah engkau." Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya sepertiga zikir dan doaku aku jadikan selawatku untukmu?" Nabi bersabda, "Masyita, terserah engkau. Fa in zitta fa huwa khairul lak." Tapi kalau engkau tambahkan itu lebih bagus lagi. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, aku jadikan setengah zikir dan doaku sebagai selawatku untukmu." Nabi kembali mengatakan, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak." 2/3 ya Rasulullah, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak." Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu seluruh zikir dan doaku aku jadikan selawatku untukmu." Apa dijawab oleh Nabi? "Idzan, kalau begitu dua yang kau dapatkan. Tukfa laka hammuk, tukfa hammak, segala cita-citamu akan Allah kabulkan, wa yughfar laka dzambuk, dan segala dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kita akan antara dua nih, masa depan dengan masa lalu. Masa lalu banyak hajat kita. Apa yang harus kita lakukan? Perbanyak selawat. Masa silam yang kita cemaskan cuma satu. Apa itu? Dosa. Juga terampunkan dengan selawat. Maka mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita semakin rajin berselawat, semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin sayang dan banyak berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui sifat rahmah, melalui sifat kasih sayang, mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita lanjutkan beberapa karakteristik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang bisa kita sampaikan di hari ini itulah rezeki untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sama-sama ayah dan bunda ya ahlan wa sahlan warih kamu guru yang katanya Bapak Haji Mursyidi ya. Cuman baca doa.
Mari sama-sama kita berdoa ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabahkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك عدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولطلابنا ولأقربائنا ولأحبابنا ولمن له حقوق وفضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini acara kecamatan Jati ini ada Pak Abung, ada Pak Sekda. Di dalam ada 2, di luar ada 1. Ya, dong disesuaikan saja. Anwar ada di Kapolres, ada Pak Sekda. Oma.
đường ngay rồi. Main pada kalau mana ho? Ah ya, Prabu. Main pada. Muhammad. Yang kam baje. Apa ngomong? Thank you.